Josi Sapta dan Mas Agus. Wow, makasih ya sudah berkenan bergabung. Kita masih nunggu ya teman-teman ya, sebentar ya. Narasumber saya akan hadir sebentar lagi. Oke. Sebentar. Kita masih menunggu. Ini ada seseorang yang cukup punya peran sebenarnya di awal karir saya bercerita. Siapa ya? Sehat selalu juga Kak Eklin. Senang sekali ngelihat kegiatan-kegiatan Kak Eklin nih di sosial media. Semoga kita bisa ini ya, lekas ketemu ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng atau mungkin bisa bentar. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai. Karena soal pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama, ini apa yang saya nyebutnya ya, aduh ini udah kayak kakak saya juga, sudah seperti keluarga pastinya. Dan oke, tampaknya juga sudah ada. Dan baik, kita siap mulai aja ya teman-teman. Saya akan buka saya pada malam hari ini bersama tamu istimewa yang sudah siap nih nampaknya. Yeay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ya, Bu. Akhirnya. Yakin lu baru 2 kali IG live? Masa sih? Aduh, kita kan siapa sih? Enggak Kita kan kayaknya siapa sering sih? banget. Siapa ya? Enggak Nggak lah. tahu. Gak tahu gue. Siapa ya? Oke, Kumaha. Nah, untuk teman-teman ya alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Teh Vivi juga sehat semua ya. Apa kabar Mas Alhamdulillah. Ganjar yang juga sudah gabung? Ada Bayu juga kakak saya. Ada teman-teman tadi udah ada juga Mas Agus teh. Alhamdulillah. Halo guys. Teh tapi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita mulai aja kali ya Teh ya. Oke, mangga. Ini cuman ngobrol-ngobrol santai aja kok. Oke. Kopinya mana? Ngobrol-ngobrol. Kopinya nanti dipesenin. Oke, baiklah. Jahe udah dikirim. Udah ya, alhamdulillah. Semoga Thank suka you. ya. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Mas Agus, Kak Eklin, ada juga Mas Ganjar tadi. Ada juga Josi Sapta, ini sepertinya followernya Teteh juga. Teman kuliah. Nah, teman kuliah, halo salam kenal. Saya Budi, senang sekali malam hari ini teman-teman. Pada malam Senin ya, hari Minggu malam Senin 11 April, sesi ngobrol bareng saya via IG Live bersama ini alhamdulillah Teteh udah yang kesekian nih Teh. Jadi sebelumnya itu ada beberapa teman, sahabat, ya tokoh-tokoh dalam dunia perdongengan, dunia boneka, guru, dan orang-orang yang saya kagumi termasuk pada malam hari ini nih teman-teman semua. Jadi saya mungkin cerita dulu deh sebentar deh. Jadi itu semua berawal sebenarnya dari kegelisahan ya. Enggak ya. Tahu banget sih kamu apal ya. Enggak. Ini gue mau cerita tentang gue sendiri dulu. Oke, baiklah. Itu punya gue, kenapa diambil? Iya makanya itu ntar bagian lo deh, ntar lo ngomongin sendiri. Siap. Jadi teman-teman dan juga Teh Vivi, mungkin Teh Vivi juga tahu persis. Pada tahun 2012 itu saya mulai bergabung dengan sebuah komunitas
komunitas ini tuh kegiatannya fokusnya di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat prasejahtera lah pastinya. Dan sukarelawan ini mereka nyebutnya diri mereka sebagai Bizer. Salah satu yang udah join nih adalah Pak Devaki. Pak Bagong juga sudah join juga. Terima kasih Pak Bagong. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi tahun 2012 itu aku gabung ke sebuah komunitas sosial yang tadi kegiatan mereka tuh concern sekali di bidang pendidikan, kesehatan untuk saudara-saudara kita masyarakat prasejahtera. Nah, lalu kenapa mereka kok ini banget ya welcome sama teman-teman yang baru gitu, termasuk saya. Mereka selalu terbuka pada siapapun yang mau dan baru bergabung. Tak terkecuali itu bener saya saat itu. Jadi tahun 2012 itu adalah kegiatan, saya ingat sekali kita nyebutnya BBQ ya Teh. BBQ ya. Adalah barang bekas berkualitas. Bazar barang bekas berkualitas. Betul, itu di Desa Pingku di Parung Panjang Bogor ya. Ya, Dan betul. itu kegiatan perdana saya bersama teman-teman dari komunitas Lebah. Yeay, langsung dongeng ya. Betul. Dan langsung dongeng teman-teman. Dongeng. Itu terus terang kegiatan bercerita di depan publik yang pertama bagi saya. Ya itulah, jadi saya senang sekali karena akhirnya aktivitas yang saya tekuni hari ini itu tuh dapat kesempatan berharga untuk tadi mulai diasah kemampuan berbagi cerita, berbagi kebahagiaan yang dimulai dari program itu BBQ itu bersama komunitas Lebah yang saat ini teman-teman usianya sudah melampaui 1 dekade nih. Dan alhamdulillah. Salah satu atau ya orang yang dibalik itu semua tuh teman-teman tahu. Jadi balik dong, tumpah ntar. Oh tumpah ya, iya. Ini soto apa gimana sih? Saya ngomongin orang. Oh ya baiklah. Oke. Iya, ini juga terima kasih inspirator.kebaikan yang sudah bergabung. Wah, ini pasti juga salah satu link dari teman-teman komunitas Lebah nih atau TV. Makasih semua yang udah join. Iya, terima kasih banyak. Dan alhamdulillahnya teman-teman, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk langsung ngobrol bareng nih dengan ini siapa gitu nyebutnya, dedengkotnya ya. Kalau di Lebah itu Ratu Lebahnya. Ratu Lebah. Ya, Teh Vivi Mustarika. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Vivi. Makasih Kak Cahbut. Iya, tuh. Katanya Mas Agus jangan kebanyakan bercanda nih, canda aja nih Teteh nih. Bawaan dari orok gimana ini? Bener. Padahal Teteh itu orang serius teman-teman, dia nggak bisa bercanda, tapi nggak tahu malam ini kok bercanda mulu ya. Mana ya? Tergantung lawan bicara saya. Tergantung lawan bicara ya. Wow, berarti sekarang Anda sedang menghadapi lawan bicara yang mungkin ini suka dibecandain kali ya. Gue sering dibecandain. Oke. Teh Vivi, sebelumnya makasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu bergabung di sesi IG Live saya nih malam hari ini. Teh, kalau tadi gue cerita tentang tahun 2012, masih ingat gak lo tentang hari itu, Teh? Gua datang sebagai seorang sukarelawan baru yang masih unyu-unyu, kinyis-kinyis ya kan. Baiklah. Gue ingat banget tahun ini, teman-teman ya. Gua kan baru banget bergabung dan gua terus terang belum tahu teman-teman kan saat itu kalau nggak salah kita emang langsung ketemu ya. Berangkat gitu langsung, kita nggak sempat ngobrol, kenalan beneran, persiapan pun kayaknya juga gua nggak ikutan atau singkat lah. Jadi pesan pertama tuh kita tuh cepat gitu. Komunitas ini tuh kalau kerja ya karena udah tahu porsinya masing-masing, set saling membantu. Gue inget banget pertama kali aktivitas gue saat itu membuka tali rafia. Terus gue nggak tahu ini jenis orang ini suka bercanda atau gimana kan ya. Gue tuh agak kesulitan saat itu membuka tali rafia itu agak lama gitu kan teman-teman yang lain padahal udah sigap banget tat. Terus si Ratu Lebah ini ngomong gitu, udah gunting aja, nggak usah dibuka itu manual gitu, maksudnya udah cepetan digunting aja, jangan kayak orang susah deh. Waduh, gue langsung kaget tuh pertama serang respon gue tuh. Oh iya, oh berarti ya mungkin saat itu kita harus ini kan sigap gitu, cepat maksudnya gitu. Tapi untuk mungkin kalau gue orang baperan gitu kan, gue akan nangis, gue akan pulang dan pundung, nggak mau gitu. Lagi ikut. Iya loh. Tapi ternyata emang kayak gitu, orang itu luas, asik banget dan maksudnya suka banget bercanda dan ngomongnya tuh
Ya itulah tadi ya, lugas gitu loh teman-teman. Akhirnya sampai sekarang gue mengenal salah satu yang mungkin kalau boleh gue anggap sebagai kakak gue ini ya, Teh Vivi ini ya, ini orangnya seperti itu gitu. Jadi ya Begitu. mungkin kalau yang udah kenal baik sih mungkin ya udahlah, nggak ini ya gitu, nggak akan sakit hati juga kalau beliau mau ngomong Iya. apa juga ya gitu. Aduh, ada yang ngingetin lagi Aduh. tragedi di asrama haji. Nanti kita akan Haji. cerita tentang itu Teh. Tapi tadi gue balik lagi ke depan. Tahun 2012 itu siapa ketuanya tuh si BBQ itu bersama MCK ada kalau nggak salah, peresmian Ya. MCK. Terus terang itu Siapa? agak lupa ya saya ketuanya siapa, karena tuh Iya. banyak banget ya Bener. kegiatan. Cuma yang pasti sih ingatnya sekalian peresmian MCK, karena kita kan untuk kegiatan edisionalnya itu ada pembuatan MCK dan sumber air bersih. Jadi ingatnya awalnya ingat sebelum Kak Cahbut ini mendongeng itu kan berdua tuh datang ke rumah ngobrol dulu gitu kan, menyamakan visi misi. Cuma ya memang kalau di Lebah itu kan dituntut gercep. Tahu gercep? Gerakan cepat ya. Gitu. Berpikir juga cepat. Ya benar. Itu tuh benar teman-teman. Kalau orang yang nggak tahu kebiasaan itu jadi itu tadi. Ya, jadi ya kita sebenarnya saling menularkan. Mungkin saya yang kadang sering dibilang speed saya terlalu cepat, jadi saya harus memelankan diri. Tapi kalau di lapangan dan kita ada target waktu, karena kalau Lebah itu berkegiatan pasti ada timelinenya ya. Jadi memang itu kita harus mau nggak mau harus gimana caranya membuat cepat tadi, gercep. Betul. Cepat tanggap, eta. Ya. Gitu sih. Kan gue hadir sebagai pengisi acara anak-anak lah, sudah langsung ya saat itu ya. Bercerita lah gitu ya, selain mewarnai, gue inget banget tuh sudut bocah pokoknya ya. Sudut bocah kita ya, kegiatan sudut bocah ya. Gimana Teh lo ngelihat orang newbie ini saat itu menghandle acara yang belum pernah sama sekali dilakukan? Oke, gini, kalau Lebah itu kan sebenarnya kita pertama kan orang-orang yang cinta punya misi yang sama sebetulnya, kemanusiaan. Jadi di saat ada orang mau bergabung, mau berlelah-lelah tanpa bayaran, lalu oke, saya punya keahlian ini, itu akan sangat welcome dan senang sekali gitu kan. Jadi memang wadah untuk ya monggo kalau mau mengaplikasikan diri ke masyarakat, mau ini Lebah sangat terbuka. Jadi aku sih ya bersyukur banget karena kan sudut bocah itu sampai saat itu biasanya hanya menyanyi, menggambar, origami gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang aku bisa dongeng, itu alhamdulillah banget. Jadi arigato, makasih banyak. Sampai sekarang betul samangsul nahai. Gitu. Oh iya teman-teman, jadi TVP juga sebenarnya salah satu guru private atau apa sih nyebutnya Teh? Sensei dalam bahasa Jepang, pengajar bahasa gitu. Jepang dan bahasa Indonesia. Jadi ya murid saya ada 2 kewarganegaraan. Jadi mengajar bahasa Indonesia ke orang Jepang dan mengajar bahasa Jepang ke orang Indonesia gitu. Indonesia. Kenapa makanya beliau pasti sekali tadi ya berbahasa Jepang. Karena memang yang baru ketinggalan sebenarnya, yang baru join nih sayang banget. Jadi dari awal tuh gue udah ngomong Jepang sama TVP. Jadi kalian sayang banget lewatin masa-masa keren itu. Saat-saat itu baru ngomong Indonesia baru sekarang. Sama TVP baru ngomong Indonesia baru sekarang. Dari awal gue buka opening aja gue tuh Assalamualaikum dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Gitu. Assalamualaikum sama aja ya. Sama aja. Bahasa Jepang ya. Makasih juga yang baru bergabung nih, ada Nopisme ini kayaknya bendahara kita ya, Bun Ben ya. Ada Iwa 4500, Kanya Saurus, kakaknya terima kasih, Dongeng Kak Hilmi terima kasih. Oke Teh, berarti gitu ya, artinya ya mungkin kegiatan mendongeng jadi yang baru pertama kali dilakukan, atau maksudnya itu belum sering dilakukan ya akhirnya ya. Betul gitu sih. Ya. Dan akhirnya teman-teman itu tadi saya sebagai pribadi merasa terima kasih, akhirnya benar memang saya merasa terasah dan terbiasa untuk tadi bercerita di depan publik dengan anak-anak itu adalah karena ada komunitas Lebah ya. Alhamdulillah.
yang sebenarnya tidak menjual madu. Ya. Itu bagian aku, itu bagian aku. Ya dan Gimana sekarang sih? coba Teh ceritain Teh. Jadi apa sih komunitas lebah ini, lebih jelas lagi nih Oke, sama teman-teman lebih yang mungkin jelas baru ya. gabung. Mm-mm. Tadi Silakan. bagian-bagian gue udah dulu ambil sih. Gak apa-apa diulang, kan ada yang baru gabung mungkin belum dengar. Jadi, ya, jadi sebenarnya tuh kata-kata saya di awal memperkenalkan lebah itu tadi ya, beberapa kalimat tuh sudah diambil oleh Kak Cahbut. Jadi memang lebah itu bukan peternak lebah, bukan penjual madu ya. Tapi kami mengambil nama surat di Al-Qur'an An-Nahl yang artinya lebah. Jadi kenapa ya lebah? Jadi awal kita berkegiatan itu sebenarnya kan ya udahlah yang penting kegiatan aja dulu, nggak usah pakai nama. Tapi waktu kita minta bantuan obat-obatan, karena kegiatan pertama adalah sehat milik semua ya. Jadi, nah itu kan perlu proposal, bikin proposal segala macam. Jadi mau nggak mau, ya sudahlah kita bikin. Ya udah, langsung saya buka Quran, apa ya. Terus alhamdulillah Allah tunjukkan An-Nahl itu karena makhluk Allah yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi kenapa dikasih nama komunitas lebah? Mudah-mudahan bisa menjadi seperti lebah dengan filosofi lebahnya, menebar manfaat bagi banyak orang. Ya niatnya sih seperti itu. Tahun 2008, 18 Mei. 2008 tuh. Iya. Baru lagi teenager nih kita. Mau 13 tahun bulan depan. Yoi, si lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucu, Uber-uber kinyis-kinyis. gimana gitu kan. Gitu ceritanya, Itu emang udah Kak. langsung banyak Teh, apa gimana Teh? Mungkin yang belum tahu Oke. apakah udah sebanyak sekarang atau hanya berapa orang saat itu Oke. dimulainya? Awalnya sih kita hanya bertiga. Ada Nanda Julistia, ada Putu Rizky dan saya. Tapi keduanya karena kesibukan masing-masing hanya bertahan berapa tahun bersama. Ya alhamdulillah Allah satukan dengan salah satunya Kak Cahbut, ada Kak Ganjar, ada Kak Bunben, Nopnomisme ini satu semua. Jadi memang daya tarik menarik itu kuat ya, dan percaya aja deh kalau kita ingin berkegiatan baik, pasti Allah mudahkan dan Allah satukan dengan yang punya visi dan misi sama. Itu sih, jadi ya alhamdulillah setelah hampir masuk 13 tahun ini semakin banyak dan ya alhamdulillah ya semakin melebar juga kita, terbangnya semakin jauh alhamdulillah. Ya betul banget termasuk salah satunya adalah yang paling update itu tentang kegiatan tangkap bencana ya Teh ya. Betul. Saudara kita di NTT gitu ya Teh. Nanti kita bisa cerita lebih panjang nih tentang itu. Nah, oke Teh, berarti tadi mulainya hanya bertiga gitu kan bertiga, ya. Betul. Itu teman-teman deket lah mungkin ya, teman main atau sebenarnya enggak juga. Jadi enggak kenal. Oh, bukan. Enggak kenal. Jadi itulah ya. Orang ini tadi Enggak kenal. Jadi kalau Nanda dengan Putu Rizky kenal, tapi saya dengan kedua itu orang itu nggak kenal gitu kan. Jadi justru saya kenalnya Nanda dari orang Jepang, dari murid saya orang Jepang cerita ikut kegiatan sosial. Nah waktu itu kan saya lagi tadi ya kata-kata saya kegelisahan diri karena cuma kayaknya kok hidup ini cuma memikirkan diri sendiri ya sama keluarga. Jadi apa nih aku harus berbuat sesuatu nih untuk masyarakat gitu kan. Nah terus ngobrol lah ini sama si murid orang Jepang ini, lalu saya mau dong kontaknya, dikasihlah nomor kontaknya Nanda Julistia. Ya udah akhirnya ketemu, terus ya udah mengalir begitu saja, bikin kegiatan, terus ketemu Putu, ya sudah bareng-bareng. Gitu sih awalnya sebetulnya. Awal kegiatannya saya tuh saat bertiga tuh ngapain gitu? Kami mengadakan sehat milik semua. Jadi sehat milik semua itu dulu sih namanya belum ada sehat milik semua ya. Pokoknya pemeriksaan kesehatan gratis tuh awalnya. Jadi ada kebakaran di Muara Angke, kami membawa dokter dan obat-obatan. Jadi ya pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang korban kebakaran di Muara Angke. Itu sih awal kegiatan. Nah itu juga dokter ya masih teman-temannya Nanda dan ya saling ya itulah. Fungsinya media sosial saya pikir positifnya itu cepet banget kita menyebarkan. Kita butuh relawan dokter berapa orang, itu alhamdulillah ada aja sih yang mau bantu. Apoteker juga waktu itu kita selalu pakai apoteker ya kalau untuk SMS.
betul, gitu. betul, betul. Oh, saya jadi baru tahu nih, berarti kegiatan pemeriksaan kesehatan atau yang kita sebut biasanya SMS itu sehat milik semua adalah program Yang kegiatan pertama, pertama lebah yap, ya, itu yang paling betul. tua tuh berarti itu ya, Mm, di antara mm, program-program yang lain mm, ya. mm, mm. Ya, Wah, betul. keren keren keren. Dan saya teman-teman nanti kita akan cerita tentang itu juga mungkin kalau sempat pernah nih jadi PJ-nya juga SMS SMS, oh nih. iya, Iya 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 di iya benar. mana itu ya? Bogor, Mana sih dah? Rumpin Bogor, daerah Bogor situ, juga. Iya iya iya. ya kan? Oke, Teh. Nah, berarti itu ya tadi teman-teman. Jadi komunitas lebah itu bukan komunitasnya para peternak madu, bukan juga para pedagang madu juga, Madu. peternak lebah, maaf ya, dan atau peternak lebah dan penjual Heeh. madu, tapi semata-mata karena memang kita ingin komunitas lebah ingin bermanfaat layaknya hewan lebah yang ada Lebah. dalam surat An-Nahl di Al-Quran. Apa namanya komunitas lebah? Pun kita sebenarnya ini lintas suku, lintas agama, lintas wilayah Sosial. juga, artinya Mm-mm. walaupun Mm-mm. mungkin tadi latar belakangnya referensinya Teteh mencari nama memang dari ayat suci Ya, Al-Quran, tapi betul. dalam komunitas ini itu cair sekali. Kita memiliki relawan juga yang punya ya keyakinannya masing-masing ya kan, Mm-mm. dan itu Betul. ya semua punya visi yang sama gitu, misi yang sama untuk Mm-mm. tadi masyarakat, untuk saudara kita prasejahtera ya khususnya Teh Ya, ya. Oke setuju. Teh, berarti itu langsung meluas tuh dari 3 orang mungkin nyambung ke bawah downline-nya ya, udah mulai banyak tuh Downline, ya. kaki-kakinya ya, downline-nya udah Upline dan banyak. downline. Kamu upline-nya siapa ya? Saya Oh, ini Elia. Elia itu Ya. teman di sekolah, teman sekolah Mm-mm. saya. Nah itu tadi, jadi iya teman-teman. Jadi Istilahnya, awalnya apa? iya istilahnya Downline. upline dan downline. Kesannya kita Iya, MLM ya. kayak MLM, iya, padahal bukan loh. Jadi itu lucunya. Gini sebenarnya sebelum kenal lebah gitu, saya kan temenan sama Elia di alumni sekolah ya, jadi kita sama-sama SMP yang sama, dan saat itu teman-teman alumni pengennya ya udah yuk kita bikin kegiatan apa nih yang juga bermanfaat. Kita ya itulah, saya rasa semua sama deh kalau ngomongin alumni kumpul-kumpul, ngomong paling udah daripada kumpul-kumpul kita bikin apa kan gitu ya awalnya ya. Nah, udah akhirnya saya sebagai PJ-nya saat itu juga untuk yang bidang sosial, wah bikin apa ya, gue nggak pernah nih, belum pernah bikin apa-apa nih. Elia cerita, gue ikutan itu loh sama teman-teman komunitas lebah gitu ya. Wah apa tuh gitu ya, akhirnya alhamdulillah saat itu ditemani teman kita Azri, saya ingat banget. Elia juga ada waktu itu ya, malam itu ya. Kita semua pulang dari mungkin masing-masing lalu ke rumah Teh Vivi, yaitu menjadi mabesnya lebah di Pejaten. Udah ngobrol, iya Teh apa sih kegiatan lebah tuh yang bisa kita terapkan, yang bisa kita adaptasi, yang bisa kita duplikasi gitu kan sebagai sebuah kegiatan sosial. Udah dari situ saya terus komunikasi gitu, akhirnya masuk ke dalam grupnya dan alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya, betah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan segala kekurangan saya ya masih bisa diterima dengan baik. Kekurangan saya juga banyak. Oke, nah terus kan tadi seperti diceritain ini, alhamdulillah sampai saat ini kita tuh udah banyak kali beberapa titik, rasanya sih hampir ini ya, pulau-pulau besar gitu Indonesia kita ada lah gitu, walaupun tidak hadir secara langsung, tapi ada perwakilan kita yang relawan lokal kita nyebutnya ada di sana yang bekerja sama ya dengan komunitas lebah. Betul. Nah terus kan tadi kegiatannya tidak hanya barbecue, barang bekas berkualitas atau SMS. Ada apa aja Teh yang ada di program lebah ini? Ya, jadi kalau program rutin ya, tahunan yang rutin itu ada CTB, yaitu Cerdas Tanpa Batas. Jadi itu kita membangun, mensupport sebetulnya, bukan membangun ya, mendukung rumah baca yang sudah ada yang di pelosok. Jadi yang kesulitan mengakses beli bukunya atau apa, tapi minat baca anak-anak tinggi, di sana sudah ada perpustakaan yang minim buku, nah kita support itu. Itu satu namanya CTB, Cerdas Tanpa Batas. Ya, lalu yang kalau di tahunan nih biasanya susunannya itu sesudah CTB adalah SMS tadi, sehat milik semua.
yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, kita membawa obat, dokter, semuanya free. Benar-benar kita nggak menarik biaya apapun, ya. Lalu sesudah itu ada barbecue. Tadi untuk mencari uang operasional, kita biasanya mengumpulkan barang bekas berkualitas, ingat ya, yang masih berkualitas. Nah, ini juga sekalian kita harus mengedukasi sebetulnya ya. Jadi masih banyak orang-orang yang menganggap barang bekas itu adalah oke, yang aku sudah tidak mau pakai, kasih aja ke komunitas lebah. Tapi sebetulnya tidak itu. Karena sebaiknya pola pikirnya adalah baju yang masih mau saya pakai, yang masih bisa saya pakai, yang masih pantas kita pakai, tapi mungkin sudah lama tapi masih bagus ya. Nah, itu boleh disumbangkan gitu ke lebih kekecilan atau apa itu ya. Jadi kita menjual barang-barang bekas berkualitas dengan harga murah, layak pakai, betul, dengan amat sangat layak pakai, masih punya nilai jual. Nah, uangnya itu adalah untuk operasional kami, ya. Lalu sesudah itu ada di Ramadan kita ada edu fasting. Yaitu biasanya sih sebelum pandemi ya, kita ada pesantren kilat kreatif lah. Jadi kita mengumpulkan anak yatim, anak duafa dan anak jalanan untuk kita kasih penambahan wawasan sebetulnya ya. Bukan hanya dari segi agama tapi untuk bekal hidup mereka sehari-harinya ya. Lalu sesudah itu ada habis edu fasting ada BMQ, bahagiakan mereka dengan kurbanmu. Jadi itu untuk hari raya kurban. Nah, kita biasanya mencari daerah yang cukup terpencil, yang kriterianya biasanya ya jarang pekurban, jarang juga orang nggak setiap saat seperti kita menikmati daging ya misalnya gitu loh. Itu sih kita mencari daerah-daerah seperti itu. Itu sih Kak, kalau yang rutin ya, kalau yang edisionalnya tadi tambahannya adalah ketika ada bencana, kita buat program tanggap bencana, tapi kita bukan tim rescue ya, kita lebih ke pascanya gitu kan. Lalu ada, kita pernah membangun alhamdulillah sekolah untuk negeri di pelosok Garut. Ya, lalu kita pernah menyumbang ambulans untuk negeri, itu juga di pelosok Serang ya, Banten. Lalu tadi MCK dan sumber air bersih, terus jalin kasih. Baru-baru ini sih kita goes sepeda sambil bagi-bagi nasi bungkus. Itu Kak Budi ceritanya. Aku banyak juga ya, alhamdulillah ya. Nggak sadar loh. Bener. Ya emang itu sebenarnya kegiatan komunitas lebah ini, kegiatan sosial ini tuh dalam setahun tuh padat ya Teh ya sebenarnya. Iya Dan sih ya, itu sebenarnya ya. ada PJ-PJ-nya masing-masing. Betul. Dan cuman itu bener banget emang yang kata Teteh bilang. Jadi kayak seringnya kita nggak ngerasa gitu. Kok iya ya udah ini aja gitu bener. mungkin ya. Jadi kayak ya karena mungkin teman-teman melakukannya dengan tadi gitu, dengan senang, dengan tulus gitu ya. Akhirnya nggak kerasa udah ini aja gitu. Nah, jadi iya. Tadi ada berapa ya? 5 sih lebih ya program ini ya. Lebih. Kalau yang rutin 1, 2, 3, 4, 5, yang rutin 5. Cuman kan tambahan-tambahannya tadi banyak sekali ya. Yang pengumuman khusus kayak tanggap bencana itu bisa kapan aja kan keluarnya. Nah, khusus tanggap bencana nih Teh, yang terima kasih juga nih yang udah gabung. Ada Vika, halo Uni ya. Ada anakku loh. Arifah ya, wah yuhu katanya. Rumah aja. Dia lagi di luar. Dia lagi di luar. Oh, lagi di luar. Halo Arifah. Hati-hati ya. Ada Muncin Mas juga nih baru gabung. Terima kasih ya teman-teman yang baru bergabung. Jadi ini adalah sesi ini dia gabung nih. Coba nanti kita tanya-tanya kalau mau nih. Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum Bu Haja. Ibu Baso, Ibu Ijul Baso. Kak Ijul, terima kasih sudah bergabung. Arifah jangan malam-malam ya pulangnya ya Arifah ya. Itu dia, kamu sudah mewakilkan saya. Tentang maminya lagi asik IG live. Mumpung nih emak gue katanya lagi. Iya. Dasar. Oke, nah balik lagi Teh. Yang paling update mungkin sebelum nanti ada program yang rutin tadi tahunan itu yang akan kita juga coba bahas. Ada yang hari ini kebetulan di tanggal 11 April adalah batas terakhir dari donasi program komunitas lebah tanggap bencana ya Teh. Iya, betul. Benar ya. Nah, ini
bisa diceritain awal gimana Teh kok bisa ya kita semua tahu ada musim banjir bandang ya dan longsor. Nah, terus gimana sih merespon itu secepat itu gitu? Ya, jadi ya sebenarnya ini kan untuk kesekian ya udah terjadi bencana ya di negeri ini. Jadi kita memang begitu ada bencana, terus ya seperti ya karena visi misinya tadi kemanusiaan ya, jadi pastikan hatinya tergerak ya. Ya alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk mau, yuk kita berbuat sesuatu. Meskipun kita juga awalnya kan nol ya, kita nggak punya uang. Artinya kita di belakang Komunitas Lebah itu tidak ada perusahaan yang membackup semua kegiatan lebah. Jadi benar-benar apa ya lillahi ta'ala ya sudah kita serahkan aja, yang penting niat kita ingin membantu saudara kita yang sedang kena musibah. Lalu kita secepatnya biasanya kita bahas kan dalam 1 hari semalam ya, Bapak ini kan yang bikin flyernya selalu ya, desain-desain lebah ini oleh Kak Cah Budi ya. Teman-teman terima kasih Kak Cah Budi, semua karyanya jadi logonya lebah tuh ya. Nah lalu secepatnya kita langsung sebar di media sosial. Dan alhamdulillah juga respon teman-teman, ini kan kita sebenarnya kekuatan silaturahmi ya. Lebah itu adalah kekuatan silaturahmi. Karena alhamdulillah Bizers ini juga punya banyak teman, ya ikut menyebarkan, termasuk ibu saya juga suka ikut menyebarkan ke teman-teman. Ininya alhamdulillah. Jadi kadang-kadang masih ada yang ngasih cash kalau tetangga yang ngasih gitu kan. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi nitip gitu ya, bisa pulang nitip ngaji, karena kan nggak bisa ke gitu loh. Nah jadi memang benar-benar kekuatan doa ya kan, sering kita ayo minta doa para ibu gitu kan. Jadi kekuatan doa, kekuatan silaturahmi, alhamdulillah lebah bisa ada. Dan tadi untuk NTT ini alhamdulillah, dan hari ini juga aku tadi siang kan mewakili komunitas lebah pergi ke acaranya komunitas Moto Kuijek ya. Tadi diadakan di Jalan Wijaya, komunitas yang foto, untuk foto ya, hobi foto, fotografi ya, by HP biasanya ya. Itu alhamdulillah kita menerima 10.100.000 sekian rupiah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari Moto Kuijek ya, berkah untuk semua ya. Iya betul gitu loh. Jadi ya alhamdulillah responnya cepet lah, dan kita selalu percaya pasti Allah atur rezekinya. Kalau misalnya untuk NTT ini memang banyak, ya pasti akan banyak. Nah, setelah kita menyebarkan media sosial itu, biasanya kita langsung berkomunikasi juga dengan relawan lokal. Artinya, sebelum kita memutuskan berbuat ini, mengumpulkan donasi, kita mencari dulu relawan lokal siapa yang bisa bergerak di sana. Biasanya sebelum pandemi kan kita kadang pergi ya dari lebah mengirim langsung pergi sendiri untuk mengerjakan kegiatan itu sendiri. Tapi karena kondisi seperti ini kayaknya kita juga harus memikirkan keselamatan kita juga, karena kita bukan tim rescue ya, sekali lagi. Ya alhamdulillah ada aja relawan lokal yang siap bantu kita. Gitu, dengan tentunya aturan-aturan yang lebah bikin, misalnya harus ada laporan keuangannya, dokumentasi harus jelas semuanya, gitu. Iya gitu sih Kak kalau untuk yang NTT. Iya. Wah keren, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dalam waktu singkat ya, kalau saya sih mungkin nyebutnya ini cukup singkat gitu, tidak terlalu lama, dan responnya luar biasa. Lagi-lagi karena alhamdulillahnya kita menyebut mereka ini sahabat lebah ya. Sahabat lebah betul. Sahabat lebah ini sekali lagi terima kasih banyak. Semoga terima kasih sahabat lebah selalu tercurah nih untuk teman-teman sahabat lebah. Amin. Dan saya percaya mereka mengamanahkan donasinya itu karena memang ya itu komunitas ini tuh tadi saya bilang udah 1 dekade lebih gitu melakukan kegiatan sosial. Dan alhamdulillahnya betul yang tadi Teh Vivi bilang tuh, itu kuncinya bahwa ya kegiatan kita ini alhamdulillah selalu ada, nanti ini ada hasilnya laporan keuangan seperti apa, dokumentasi seperti apa. Nah mungkin tidak semua orang lah mengharapkan itu, tapi kan itu bisa jadi tanggung jawab kita. Itu rasa tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita, dan itu jadi ya modal sebuah komunitas sosial untuk terus melebarkan jaringannya kan, untuk menyalurkan tadi donasi-donasi, bantuan masyarakat untuk yang membutuhkan. Nah itu lagi satu hal yang saya pelajari dari sebuah komunitas yang baik, itu tadi keterbukaan, transparansi, laporan yang jelas, dan dokumentasi itu juga kiranya menjadi kunci.
dalam kegiatan Alhamdulillah. komunitas. Semoga teman-teman Mm-mm. juga Mm-mm. yang mulai belajar atau memulai komunitasnya itu bisa belajar. Oke, Teh, kita sapa-sapa lagi nih. Iya. Ada yang baru gabung juga, kakaknya Rifa ya. Jovi, terima kasih udah gabung Jov, ya. gimana Jov? Dia Belum. pergi juga itu. Oh, lagi keluar juga. Ya Allah, ini karena emaknya mobile memang ya. TVP ini teman-teman, beliau ini saya ingat banget pernah menemani beliau kemana gitu. Dan beliau bilang sendiri bahwa dia tuh seneng nyupir gitu. Jadi emang gak heran kalau tiba-tiba emaknya kemana, terus anaknya emang lagi kemana, nggak tahu lagi di mana Jovi. Ya. Oke, lalu sukses terus ya untuk komunitas lebah dari SPTR Dewi. Devi itu temen aku tuh, mantan tetangga. Oh, halo. Kak Devi, Thank you, terima kasih Dep. udah gabung. Kak Tobi juga nih sahabat dongeng juga. Halo Kak Tobi. Iya. Marimar Kak tuh, Tobi, Marimar. Kak Tobi. Baju kuning. Ada juga Jilbab Marimar. Siapa nih? Aduh, iyalah. Oh iya, baju kuning, jilbab kuning. Kita pas banget sih, Kak. Oh Padahal nggak janjian. Juga bener. Padahal nggak janjian loh. Ayo Waduh. stripe-nya hitam, harusnya. Match ya. Iya bener. Waduh. Aduh, sehati kita. Keren. Makasih ya teman-teman yang udah gabung. Makasih. Ini juga ada Karisma. Wah, Karisma pun juga sahabat saya di dunia ventriloquist perbonekaan. Oh, ada Via tuh, Salam dari Safia. Safia. Salam dari Safia. Waalaikumsalam. Oh, Safia udah sebesar apa? Aku belum tahu ya. Ini udah lama banget gak ketemu Safia nih. Baby B udah Oke. jadi apa ya sekarang? Waduh, udah sebesar apa nggak tahu. Teh, Yes. kita lanjut ya. Mm-mm. Jadi itulah modalnya komunitas tadi kan. Gimana tadi sebuah program yang singkat, yang memang dibutuhkan kecepatan gitu dalam menyusunnya. Mhm. Itu alhamdulillah sudah biasa dilakukan oleh komunitas lebah gitu. Karena mudah-mudahan Mhm. kita doakan bersama ya teman-teman ya. Tadi ini program yang paling update itu adalah tanggap bencana bagi saudara kita di NTT itu dengan mungkin doa teman-teman dan bantuan teman-teman bisa lancar nanti disalurkan ya Teh ya. Amin, Terakhir ya. amin. Ya, hari ini terakhir ya, kita tutup malam ini. Betul. Hari ini adalah berarti masih bisa dong sampai nanti Masih. 23.59 tuh masih Yes. bisa kan transfer kan. Wah, Boleh. keren. Boleh. Iya. Nah, tuh teman-teman, ayo yang lagi join nih pada malam hari ini yang lagi nonton live. Jadi hari ini masih dibuka kesempatan untuk donasi bagi saudara kita di NTT yang mengalami musibah banjir bandang dan longsor nih teman-teman. Yuk langsung ambil IBCA-nya atau langsung handphonenya, rekeningnya dibuka, mobile langsung ke komunitas lebah di Iya. share gitu Iya. banyak-banyaknya nih mudah-mudahan gitu ya Teh ya. Ya, karena insya Allah dari besok kita kan launching buat EduFasting. Betul, karena Gitu. setelah ini akan ada program yang akan saya tanya lagi nanti tentang ada cerita-cerita yang menyangkut saya juga tentang EduFasting ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita akan bahas nih. Nah, oke Teh. Tapi jangan lupa nih, masih sampai jam 23.59 teman-teman masih bisa berdonasi untuk program komunitas NTT, lebah tanggap bencana di NTT. Betul ya. Ingat ya, jangan sampai lewat. Kalau udah 23.59 udah lewat jadi 24.00 atau 00.00. Wah, itu mohon maaf teman-teman. Jadi saya udah berubah menjadi labu kembali. Iya, aku jadi apa? Tikus kayaknya. Jadi tikus. Ini apa sih? Mau cerita Cinderella. Aduh. Cepet ya. Nah, itu loh kecepatan berpikir. Betul banget. Oke, nah ada yang minta juga nih langsung EduFasting katanya. Nah, abis ini nih abis kita cerita tentang NTT. Oke Teh, EduFasting. Program berikutnya adalah EduFasting, yaitu atau pesantren kreatif ya kita nyebutnya ya. Komunitas lebah nyebutnya ya. Nah itu apa sih Teh? Bisa cerita nggak Teh? Iya, jadi biasanya kita mengundang anak yatim, duafa dan anak jalanan menginap 1 malam 2 hari. Lalu kita di satu tempat ya, berkumpul di satu tempat. Lalu kita mengundang narasumber yang sangat kompeten, biasanya entah itu penambahan ilmu misalnya untuk kepercayaan diri. Artinya anak ini harus mempunyai bekal untuk hidupnya gitu loh. Karena kan rata-rata ya karena keterbatasan mereka, jadi mereka misalnya agak nggak pede atau bagaimana nggak tahu caranya apa. Nah itulah kita memberikan
ilmu untuk yang hal seperti itu. Nah, tapi karena sekarang ini pandemi, caranya kita ubah. Karena kan kita meskipun pandemi kita tetap ingin berkegiatan ya, intinya adalah itu. Jadi kalau untuk kali ini kita memberikan pendidikan kepada para pengajar anak yatim ini, anak duafa ini dan anak jalanan ini, itu kan salah satunya Bapak ini yang sedang bicara ya, pemberi materi untuk bagaimana cara mendongeng misalnya, atau ada dari psikolog juga akan ada, lalu gimana caranya berbicara di depan umum juga ada. Nah itu jadi kita memberikan bekal ilmu. Tetap edufasting adalah intinya pendidikan di bulan Ramadan sebetulnya. Kan itu intinya. Jadi karena kita nggak boleh mengumpulkan orang, jadi ya kita caranya seperti itu. Dan tahun ini saya pikir kita harus memberikan apresiasi juga kepada guru-guru, khususnya sih guru ngaji ya, sebetulnya guru ngaji atau apapun itu yang ada di pelosok, karena saya juga sudah mendapatkan data, ya ampun, ada yang sudah mengajar selama puluhan tahun tapi beliau nggak minta dibayar, dan itu dari Palu. Saya dapat data, jadi kebetulan Lebah itu kan kita memang berteman dengan siapa aja sebetulnya. Jadi waktu kejadian tsunami di Palu ya, di Palu itu kan kami datang ke sana, jadi berteman dengan relawan di sana. Jadi alhamdulillah bisa sampai sekarang lanjut gitu loh, sampai sekarang lanjut. Jadi untuk silaturahimnya terus dan untuk bingkisan terima kasih atau bingkisan Lebaran kepada guru di pelosok ini, kita akan memberikan di Palu, di Makassar, lalu di Maluku, pelosok Garut, lalu Bogor. Bogor meskipun kedengarannya deket ya, tapi ternyata ya Allah Kak, saya sudah survei itu tempatnya di atas bukit banget, dan mohon maaf sinyal tidak ada kalau di sana. Gitu. Jadi segitu ujungnya sih sebetulnya itu. Jadi kita bersyukurlah lahir di Jakarta, di keluarga juga yang alhamdulillah masih bisa menyekolahkan kita. Kita nggak susah-susah juga kan, sekolah nggak harus ngapa-ngapain dulu gitu loh. Jadi ya itu sih, mudah-mudahan rezekinya edufasting juga banyak supaya anggarannya tercapai dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk yang membutuhkan, itu sih sebetulnya. Amin. Gitu. Oke. Oh berarti yang tadi bantuan untuk para pengajar atau guru-guru di pelosok di bulan besok itu, maksudnya di bulan Ramadan ini, bagian dari edufasting juga? Ya, betul. Iya bener sih nih kata Kak Ijul juga, Bogor kabupatennya iya bener. Kalau Kabupaten Bogor itu iya sih. Ya bukan, kalau kota kan lebih kecil ya, kalau kabupaten memang kan lebih luas areanya, dan emang banget sih itu banyak sekali saudara kita di pelosok tadi yang kayak Teh bilang itu sangat membutuhkan bantuan kita nih teman-teman. Orang mungkin masa normal aja mereka sulit ya, tidak begitu terbantu, tapi ini ditambah mungkin dengan kondisi saat ini yang jelas ya teman-teman bisa merasakan sendirilah gitu loh, bahwa semua orang memang terdampak, semua orang merasakan perubahan ini. Perubahan, gitu. ya betul. Setidaknya saya yakin teman-teman di luar sana juga mengerti bahwa dengan memberikan atau dengan bersedekah itu kan kita tidak akan pernah kurang, insya Allah gitu ya. Malah mungkin betul sekali. Karena banget. Slogannya Lebah tuh gimana? Jangan menunggu apa? Coba kamu lanjutkan, kamu ingat nggak? Ingat. Ayo aku tes loh nih. Saya mau ngetes ratunya Lebah dulu. Coba pasukan saya ada ingat nggak, Bizers? Berbagi, ya betul. Ya. Berbagi tidak perlu menunggu kaya, membantu sesama tidak perlu menunggu sukses. Jadi intinya adalah berbuatlah sesegera mungkin. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa sebetulnya. Karena kita nggak tahu loh, misalnya nanti malam tidur dan besok pagi apakah kita masih bangun atau tidak? Who knows? Ya kan? Iya teman-teman. Jadi saya langsung mikir nih, ini apa enggak ya? Jangan kesiangan gitu maksudnya. Alarmnya aku lupa di setel. Ngomong-ngomong kesiangan dan alarm teman-teman. Jadi ada sebuah alarm alami atau alarm
bersuara manusia yang selalu membangunkan teman-teman relawan lebah ya di setiap kegiatan mereka kalau kita sedang bermalam atau menginap. Nah, Suara siapa? alarm itu sangat khas suaranya di telinga kita. Dan itu adalah suara dari Teh Vivi. Beliau ini teman-teman. Ya tadi ya mungkin karena kita tuh nganggapnya kayak kakak sendiri ya kan, kayak saudara sendiri, kayak keluarga kita sendiri. Kalau udah subuh nih saatnya sholat, itu tuh Teh Vivi tuh udah tuh langsung bangun, subuh, manggilin nama-nama teman-teman, subuh, suruh sholat, subuh. Please jangan disebut orangnya nama. Jangan disebut katanya itu kan. Iya. Jadi, aduh. Wah itu mah epic lah. Itu pasti kalau teman-teman lebah yang selalu ikut berkegiatan dan ikutan nginep atau apa, itu pasti akan tahu suara siapa itu, ya kan? Aduh. Gua sampai pernah mikir, perasaan gue nggak nyetel alarm suara manusia, tapi kenapa keluar alarm subuh suara orang ya? Nah itu ya agak es buah tuh. Aduh, ya tenang Om Ganjar, nanti kita akan ngobrolin tentang es buah. Ada apa sih tentang es buah? Tadi ya teman-teman ya. Jadi komunitas lebah kayak ya emang keluarga kedua. Keluarga sih sebetulnya ya. Kita tuh keluarga besar ya. Ya sih. Jadi semua nganggapnya kayak kakak adik, emang kayak saudara, ya kayak gitu. Kayak Teteh punya kewajiban untuk ingetin adik-adiknya gitu. Kihnu, pik, subuh, gitu, ya kan. Nadanya flat gitu katanya. Iya bener. Kayak kalau ringtone tuh ya itu zaman dulu ya teman-teman, udah nggak ada. Ya orang dulu soalnya ini. Iya, aduh. Tinggi banget nih teman-teman yang baru gabung juga. Kita sapa-sapa dulu ya. Yuk. Ada Mahrita 585, ada Mami Felis, terima kasih. Mami Felis adekku tuh di kompleks. Ada halo. Satomi Otsugu-san. Terima kasih sudah join. Ini di Jepang muridku, mantan murid di Jepang. Di Jepang. Nyebut apa kabar apa deh? O genki desu ka? O genki desu ka? Budi-san. Sotomi. Enggak suka sotomi, gue lebih karyanya. Namanya, Bo. Oh, nama. Gue nggak tahu. Gue pikir lo nanyain itu menu sotomi. Hai Teteh, sehat terus. Thank you darling. Felis. Amin. Sehat terus tuh kata Kak Jiul. Yang dibangunin 3 orang, yang bangun semua relawan. Suaranya emang kayak ingin toa masjid ya. Iya bener ya. Nyaring. Iya, Masya Allah. Aduh. Oke, tadi ada yang nyolek-nyolek tentang masalah es buah. Emang ada apa teh dengan es buah? Gue nggak ngerti. Yakin ya? Yakin ya? Yakin. Mana warnanya sama baju gua lagi sekarang. Iya bener. Jadi ya biar nggak penasaran nih semua. Ya. Jadi waktu itu untuk kita cerita sebelum pandemi ya. Jadi masih di asrama haji itu masih ada kegiatan pesantren yang kita berkumpul bersama. Terus untuk fasting ini ya namanya ya. Edu fasting betul. Untuk buka puasanya itu kita ada menu es sirup lah. Mungkin dari Markisa ya kalau nggak salah waktu itu ya. Karena kuning gitu kan warnanya ya. Terus cuma karena anak-anak itu nggak habis, jadi kita taruhlah di satu wadah. Memang wadahnya tuh tempat minum juga. Jadi sisa-sisa minuman orang tuh anak-anak itu ya sudahlah daripada kita bikin berantakan, jadi kita kumpulin lah tuh sisa minumannya. Terus juga ada yang udah agak jorok sebetulnya ya. Ada yang makan kurma juga bijinya buang ke situ. Terus Kak Cahbut datang tanpa bertanya-tanya, beliau menyendoklah itu air buangan itu lalu diminumnya. Setelah beliau minum, baru kita minum yang dari mana? Dari sini. Oh, jeruk sankis. Iya, sirup jeruk. Jadi Kak Cahbut ini, ya alhamdulillah jadi sehat ya Kak. Minum bekas orang-orang itu. Iya. Itu kayaknya vaksin antibody deh itu. Iya, betul. Itu juga epic juga sih itu. Cerita itu nggak akan lupa ya kita ya. Pokoknya banyak, intinya banyak kekonyolan ya. Sebetulnya di lebah itu kan banyak yang lucu, yang tegang, yang nggak mungkin menjadi mungkin karena semua kuasa Allah aja itu mah. Itu banyak banget loh. Aku merasakan hal-hal
yang luar biasa deh pokoknya. Kalau dengan nalar tuh nggak mungkin, tapi mungkin. Kalau Allah berkehendak itu mungkin banget. Contohnya Hebat, Anda metode minum yang air kita bekas. Hey, makasih lo udah diingatkan. Gitu ceritanya. Iya. Itu tadi teman-teman, ya. Ya itulah, itu cerita lucu lah, salah satu cerita lucu yang mungkin bisa jadi pengalaman tentunya bagi yang merasakan atau bisa kayak kalau sekarang lagi mau diingat-ingat dikenang-kenang ya lucu juga untuk Lucu juga. kembali. Pas minumnya sih kaget ya. Gitu. Pas minumnya sih langsung berhenti begitu tahu ya kan. Iya, jadi ya itulah, aduh, apa ya? Saya alhamdulillahnya ngerasanya kayak apa ya? Walaupun ya oke lah, gue akhirnya sadar itu sesuatu yang buruk yang tidak bisa diminum harusnya gitu ya. Cuma kan kalau sekarang ingat kayak lucu sendiri gitu. Iya, lucu sendiri, betul. Ih, kok bisa ya gue ya? Bisa ya, emang. Bisa. Pada lo, gue harus nyicipin itu mungkin ya. Untuk bisa jadi bahan cerita gitu. Iya, mungkin. betul. Betul. Makasih banyak nih Bro Eliazar juga. Hai. Ini anakku juga ini Rehan. Halo Abang. Salam kenal. Terima kasih ya udah bergabung ya. Gitu. Oke, Teh. Wah, seru banget ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita ya mohon maaf yang baru bergabung mungkin, tapi tenang aja walaupun baru bergabung yang mungkin tadi nggak ngikutin cerita kita di awal. Insyaallah nanti setelah ya sesi ini berakhir saya akan save di IGTV, nanti mungkin bisa dinikmati lagi nih cerita-cerita kita di awal, termasuk saya opening dengan bahasa Jepang tadi kan. Saya kan iya, baiklah. Bahasa Jepang. Oke. Jadi kegiatan paling dekat setelah tadi ada tangga bencana lebah ini akan ada Edu Fasting ya Teh ya? Ya betul, Edu Fasting. Di bulan Ramadan tadi itu adalah kegiatan pesantren kilat kreatif yang dimodifikasi tahun ini, pandemi ya? Betul, karena kondisi kita harus memodifikasi menjadi online ya bentuknya ya Teh. Betul, dan kepada para pengajarnya ya. Ya, ini khususnya kepada para pengajarnya. Mudah-mudahan mereka nanti bisa nyalurin itu atau menyebarkan itu kan ke ini ya. Betul. Jadi tujuan akhirnya adalah tetap anak-anak yatim ini, anak duafa ini, anak jalanan ini yang memang ya tadi punya keterbatasan, gitu sih. Itu. Ya. Oke, ini ada komen lagi dari Kak Ijul. Nih Kak Ijul, lo udah pada ngomong mulu, apa kita invite aja ngobrol bertiga nih. Gue katanya mirip Fadli Padi. Gue sengaja miripin Fadli Padi karena padi itu adalah bagian dari sawah. Teh Vivi ini teman-teman, dia itu nggak bisa ngelihat sawah. Dia itu salah seorang pecinta padi. Yang sangat sekali menikmati suasana sawah ya Teh, bener dong? Iya, nggak punya soalnya, kesian ya. Iya bener. Tapi emang di rumah nggak punya. Siapa yang nggak senang atau nggak nikmat melihat pemandangan yang hijau indah gitu kan ya Teh ya? Iya betul. Cuman beliau ini agak berlebih teman-teman. Ada sawah berhenti foto, sawah. Foto, berhenti foto. Sawah. Tengah pematang sawah foto. Kasian tahu kalau dicuekin. Iya, jadi ya itulah kita semua tahu. Jadi di mana ada sawah, di situ ada teteh. Padi dong. Ya? Kalau lu mau oke. Emang lu ada di setiap sawah. Betul enggak? Lu kata Mas Agus, download aja tuh di Google ya juga di Google bisa juga. Tapi kan itu nggak real dong Mas Agus. Mana Ci? Ya itu tadi gitu. Keseruan kita. Kita jadi tahu kebiasaan masing-masing. Kita tahu apa kesukaan masing-masing ya kan. Ya. Tidurnya dengan suara seperti ya, apa? Betul. Ada yang bunyi, ada yang kebiasaannya. Pokoknya kita udah hafal deh kalau yang sering kegiatan lebah gitu loh. Ya. Dan itu menjadi keseruan dalam berkegiatan ya saya rasa. Ya. Dan itu mungkin akhirnya ngebuat teman pengen ikut lagi. Kecanduan. Kalau aku kecanduan berkegiatan sosial sebetulnya ya, berbuat baik insya Allah. Amin. Oke, nah kalau untuk yang Edu Fasting Teh,
Itu Mhm. sampai kapan? Dan akan mulai dibukanya kan besok nih, mungkin Besok. mulai donasinya ya. Mhm, mhm. Itu bisa kemana Teh kalau mau nyalurin itu? Kita ada rekening kan ya biasanya? Ada. Oke, langsung disebutkan. Aku nyontek ya, karena kan nggak mungkin di luar Boleh dong. kepala. Oke. Iya, Jadi iya, iya, bisa benar. disalurkan ke nomor rekening Mandiri atas nama Mhm, komunitas lebah ke mhm, mhm, 101 mhm, mhm. 000 Ya, 723 ya. 5706. 5706. Oke, Ya, 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 ya. Kayaknya gue bisa ya, langsung mentransformasikan itu menjadi ya. tulisan. Nah, sekarang Nah, di layar Anda sudah terlihat ya. Itu ada rekening resmi komunitas ya, lebah Bank Mandirinya ya. Itu ada betul. di 101 101 triple 000 kosong 723 5706 5706. Yes. ya, itu atas nama komunitas lebah Mm, gitu. Insya Allah betul. teman-teman bisa menyalurkan donasinya untuk kegiatan Edu edufasting nih, fasting. programnya Mm, lebah yang paling update, yang paling dekat nih di bulan Ramadan besok insya Allah, untuk ya tadi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, dan akan kita bagi ilmu juga kan di sana gitu ya. betul. Oke, nah Teh, ngerasanya gimana Teh setelah dari tahun tadi ya sekian ya 2000-an itu, terus sekarang sampai ada banyak teman-teman yang akhirnya kenal teman yang di mana, kenal teman yang di mana, punya jaringan di Mm-mm. mana, Mm-mm. itu dulu kebayang nggak sih Teh sampai Enggak, bisa ini? enggak kebayang, bener deh, nggak kebayang. Awal ya, kalau saya kan prinsipnya tadi ya, maksudnya ya sudahlah, yang di depan mata aja dulu kita jalanin, ya. Tentunya eh, apa ya, prinsip dasar berteman gitu kan. Jadi seperti misalnya teman-teman dari Palu, mereka bergabung di namanya Turun Tangan Palu ya. Nah itu juga saat kesini ke Jakarta, ya kita juga usahakan untuk bertemu gitu kan, saling ya. Kuncinya kan sebetulnya saling ya. Ini apa? Ya, ya, ya. Kalau mau berhubungan terus dengan menjaga hubungan dengan baik gitu. Nah jadi Hmm, ya alhamdulillah kalau kita perlu apa-apa juga cepat. Terus misalnya ya, yang ya, di Makassar, ya di Makassar saya ya. belum pernah bertemu sebetulnya, tapi dikenalkan oleh Oke, eh, Kang Jaka. Kang Jaka tuh juga relawan lebah juga ya, sering relawan. bantu kita juga. Ya. Nah itu juga langsung Kang kenalkan ya Jaka karena Punten yang di ini Sukabumi, mana? Oh, Sukabumi, bukan Kang Sukabumi. Jaka yang ini ya. Apa relawan itu juga ya atau Relawan gimana sih? HI sekarang namanya, Human apa ya, saya lupa I-nya, tapi ada PK, ya, ya, ya. PKPU dulu, awalnya dulu PKPU PKPU, ya? tapi sekarang sudah berganti nama, bukan PKPU Oh lagi iya, Kang namanya. Jaka itu kan? Ya, Kang ya, Jaka itu, Kang Jaka ya, PKPU. Oh, ya, oke, oke, betul oke. betul. Beliau yang mengenalkan temennya yang Mengenalkan, di Makassar. betul, Makassar. Nah terus, ya alhamdulillah, yang di Ya, Makassar juga langsung tanya, Teh gimana caranya kalau mau bergabung dengan komunitas lebah? Saya bilang ya, ya yang penting sama sih prinsipnya, yang penting mau capek. Tapi kita meskipun ini relawan, tapi harus profesional gitu kan. Alhamdulillah karena sevisi misi, beliau langsung siap Teh, aku siap, aku dia langsung ngasih tahu, Teh wilayah saya tuh di sini, di sini, di sini. Jadi kapan aja siap. Alhamdulillah itu sih sebenarnya ya. Jadi apa ya? Saya nggak pernah berpikir akan sejauh ini. Tapi memang dulu, memang ini harus hati-hati juga kita ya. Ucapan itu adalah doa. ya. Jadi berapa tahun lalu waktu masih di awal-awal tuh saya suka ditanya, Teh mimpinya apa sih buat lebah gitu kan? Oh iya Marisa, makasih Human Initiative tuh ya, Kang Oh Jaka iya, tadi. Human Mm-mm. Initiative. Ya. Nah lalu berapa tahun lalu itu saat lebah belum sebesar ini dan selama ini, saya selalu ditanya, ke depannya lebah tuh mau gimana sih? Saya cuma bilang, mimpi saya sih lebah bisa menyengat ke seluruh negeri. Alhamdulillah kan ya, di Maluku sudah obat kita, sudah kegiatan SMS kita kan kita ganti Sampai dengan di sana. mengirim obat ke pelosok, udah gitu loh. Palu kita udah datangi, Lombok udah. Jadi semoga sih bisa kita nih dikasih semangat bersama, berbagi, peduli terus oleh Allah gitu ya. Amin, amin, Gitu amin, sih. amin, amin. Ya, 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 Itu. ya. Jadi emang gak nyangka ya sebenarnya Nggak akan nyangka. seluas ini gitu mungkin Enggak manfaat yang bisa juga. diberikan teman-teman komunitas lebah.
Terima kasih, ini ada sahabatku juga Kak Sarita dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Oh, terima kasih kata. Ya, udah bersinggungan Ya banyak udah lah ya. dari Kak Ayo. Kak Ayo ini Mana juga Kak Ayonya sudah nggak nongol nih. dari awal ini membantu Lebah juga, lalu saya ada Kak Yani Betul. terakhir Iya bergabung Kak ke Yani, teman-teman betul. komunitas Lebah. Jadi itu senangnya adalah artinya jadi jaringan-jaringan kita tuh banyak bertemu dengan orang-orang baik, dengan Alhamdulillah ya. lingkungan yang baik gitu kan ya Teh ya. Betul. Termasuk akhirnya mungkin orang yang di luar sana menerima manfaatnya, mereka tuh menerimanya mungkin dengan ya berbagai inilah apresiasi gitu. Pernah nggak Teh sampai mungkin udah lupa atau nggak inget itu di mana, atau kita sampai nggak kepikiran tiba-tiba ada yang entah DM atau Japri, Teh komunitas Lebah ini terima kasih ya bahwa masih mereka merasakan manfaatnya itu, masih ada nggak ya orang yang seperti itu gitu, mereka masih jadi kan berapa tahun lalu ya yang kita bikin sekolah untuk negeri itu, sekolah untuk negeri yang membangun sekolah di pelosok. Singkat aja Teh, sekolah untuk negeri itu maksudnya kenapa tuh? Kenapa disebut sekolah negeri? Maksudnya kita ngapain? Kita ngapain ya? Kenapa nama programnya sekolah untuk negeri? Karena kita merenovasi sekolah yang waktu itu ini di pelosok Garut ya. Jadi betul-betul letaknya di atas bukit yang luar biasa itu. Kita dari Jakarta harus ke sana kurang lebih 6 jam, dan ke atasnya itu kita harus naik motor atau naik mobil sayur karena jalannya cukup curam, belokannya luar biasa. Berapa kali mau kecelakaan saya, tapi alhamdulillah Allah masih kasih sehat ya. Nah jadi di sana itu pertama kita datang ke sana sebetulnya untuk survei kegiatan kurban, tapi kepala sekolahnya itu memaksa saya untuk melihat sekolahnya. Jadi diajaklah tuh naik motor pertama kali. Aduh, kebayangnya naik motor di atas bukit itu udah luar biasa. Aduh, udah deh. Nah, singkat cerita, nyampe lah kita di atas. Ternyata bentuk sekolahnya tuh seperti, mohon maaf, seperti kandang kambing. Jelek banget pokoknya. Artinya sedih aja gitu ya. Itu kan nggak terlalu jauh dari Jakarta sebetulnya. Dan kita nih udah merdeka berapa tahun, ini masih ada sekolah kayak gitu. Nah, jadi kita memberanikan diri sebetulnya, kita nekat sih, program nekat juga itu, karena kan dengan lokasi yang di atas bukit itu susah, jadi agak mahal biaya kirim barangnya apa segala macam. Materialnya dan tenaganya juga. Tapi ya alhamdulillah Allah cukupkan. Lalu selesai sesuai target, dan alhamdulillah sekarang sampai masih bermanfaat, dan gurunya itu salah satu guru masih komunikasi terus sama saya. Jadi suka laporan misalnya, Ibu anak-anak lagi naikin bendera gitu, terima kasih apa itu. Aku jadi terharu. Oh ya. Jadi ya gitu alhamdulillahnya ya itu ya mungkin karena manfaat yang mereka terima gitu, mereka tahu niat teman-teman komunitas Lebah itu tulus, yang nggak mereka sangka-sangka kok tiba-tiba mereka punya loh gedung sekolah sendiri yang dulu orang lihat mungkin kayaknya nggak mungkin nih orang bisa sekolah dengan layak di tanah ini, tapi sekarang menjadi sebuah bangunan yang permanen, kokoh, dan bisa membuat mereka untuk menimba ilmu di sana ya. Ya mudah-mudahan kita doakan. Enggak, ya. Ya, kita tahu teman-teman Lebah itu memang ini ya, dia tadi melakukannya semua dengan tulus gitu, dengan memang niat mereka yang ingin membantu sesama gitu. Makanya teman-teman komunitas Lebah pun termasuk saya sangat berterima kasih untuk memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada sahabat Lebah juga. Sahabat Lebah, betul, terima kasih. Semua ini nggak akan terjadi, tidak akan terwujud tanpa adanya teman-teman semua nih yang selalu mensupport kegiatan komunitas Lebah, betul ya Teh? Dan Bizersnya juga ya yang luar biasa. Itu pasti. Bizers meskipun kerja ya kan, meskipun kerja punya pekerjaan tapi tetap meluangkan waktu itu sih. Oh iya Anjar, makasih diingetin, anak-anak di sana juga sering juara lomba yang tadi sekolah untuk negeri itu. Laporannya bagus, perkembangannya bagus, alhamdulillah. Itu sih. Ya semoga ya, artinya kan itu berarti manfaat yang terus dirasakan dan akhirnya jadi
wujud prestasi gitu ya tadi ya, Ya, karena anak-anak betul. itu hebat Karena dan kita fasilitasi, jadi bukan hanya merenov hmm, sekolah aja, tapi kita juga lengkapi sarana belajarnya gitu. Jadi kita kasih apa namanya, untuk praktek ini ya mereka peralatan anatomi tubuh, pendukung pendidikan, iya betul 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 betul. betul. Mm-mm, Ya ya itu ya sih. ya. Alat pendukung pendidikan, jadi juga kita support, dan itu kayak mirip-mirip program Tebah di CTB, CTB ya, ya, betul betul betul. betul betul. Walaupun ini namanya lain karena kita ya Fokusnya ke sekolah, ngediriin gedung ya sekolah, betul, betul. ngebangun yang dulunya kita hanya mensupport salah satu sisi sekolah kan, mungkin bagian perpusnya ya biasanya ya CTB itu Biasanya itu, tapi ini satu isinya, sekolah. tapi ini benar-benar Meskipun hanya 3 kelas ya, karena kan memang keterbatasan lahan juga, dan di sana kan murid juga nggak banyak ya. Jadi tiga atau 4 kelas deh, satu ruang guru. Kita bangun itu dan MCK. MCK-nya 3 pintu, jadi 2 pintu menghadap sekolah, 1 pintu untuk warga. Jadi masyarakat umum bisa menggunakan MCK itu. Itu sih. oh ya 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 ya, wah Itu berarti luar selain biasa dipakai PR-nya. untuk alhamdulillahnya ya, dan itu selesai gitu, dan sampai sekarang masih bermanfaat, masih dirasakan fungsinya secara Ya, baik, dan alhamdulillah. ya tadi yang wilayah sekolah diperuntukkan untuk sekolah, tapi ternyata orang umum pun bisa menikmati manfaat itu Ya. kan gitu ya. Itu lebih luas lagi berarti manfaatnya. Ya. Nah tadi ditambahin nih sama Alhamdulillah. Ganjar nih, adalah peraga, astronomi, olahraga, dan peta. Peta. Hijau, Betul. ya makasih banyak loh teman-teman yang masih join kita sampai malam ini nih. Makasih loh ya Makasih loh. teman-teman. Selain ya sebenarnya sih mereka nih penonton bayaran, jadi mereka bisa juga jadi salah satunya yang sering komen Saking ini. setianya ya. Terima kasih ya Ganjar, Kak Ijul, yang mungkin Kamarisa. Kamarisa, wah Mas Kak Paki, oh langsung tuh nih. Video kegiatan Sun bisa disimak di sini tuh langsung. Video kegiatan oh, ya nih, yang bagian tadi Teh Vivi bilang betul, itu bisa langsung nih teman-teman klik di situ. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itulah lengkap lah yang Teh Vivi ceritain. Termasuk tadi memang Teh Vivi sebut juga, singgung bahwa selain donatur yang kita sebut sebagai sahabat lebah, selain juga ya targetnya yang memberi manfaatnya, tapi juga ya di belakang itu adalah banyak relawan lebah yang kita sebut Bizers tadi ya Teh ya, yang juga tadi akhirnya nih jadi sebuah video dokumentasi itu kan ada orang-orangnya nih yang megang itu, ya kan, yang salah satunya sih ya ada salah satu sahabat kita juga yang sudah mendahului kita ya, salah satu Bizer juga yang aktif di divisi dokumentasi. Betul. Itu ya kita nyebutnya Inung ya, Kak Inung, Nur Rohmah. Nur Rohmah itu yang beliau almarhumah ini sudah membantu lebah lama sekali juga. Lama juga itu ya. Sebelum saya beliau sudah gabung dan sudah berbuat banyak sekali untuk komunitas ini gitu, dan beliau dipanggil duluan, dan tapi saya tahu bahwa apa yang beliau lakukan di komunitas lebah itu selalu pasti ada meninggalkan jejak kebaikannya gitu. Insya Allah ya. Termasuk ya tadi ya dokumentasi terus terang dokumentasi lebah itu termasuk yang kalau saya lihat rapi banget ya teman-teman ya. Karena tadi ada teman-teman yang memang yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Untuk fotoin, untuk videografernya, untuk ngeditnya gitu kan. Akhirnya ya tadi balik sebenarnya karena ini kita adalah bentuk tanggung jawab sebuah komunitas ya. Komunitas sosial yang tadi menerima dana masyarakat, dana publik yang juga harus kita pertanggungjawabkan laporannya gitu seperti apa. Awalnya sih suka foto, disalurkannya ke komunitas lebah. Ya, begitulah jadinya gitu sih. Ya kan kalau kegiatan kurban repot juga loh itu, ngeliatin darah-darah, harus menyatukan foto sebelum, sesudah, sedang dan sesudah kurban, hewan kurbannya mati kan. Itu juga PR juga itu. Betul. Jadi, tapi semua cengenges aja ya. Semuanya cengenges aja kayaknya. Iya, Mas Harihannya sih semua kayaknya sepaneng kayaknya. Ada yang sepaneng juga, kalau kurban tuh agak sepaneng loh Kak sebetulnya.
karena apa ya, quantity ya, soalnya juga kita Ya, harus ngitung-ngitung kan. betul. Dan itu amanahnya kan luar biasa ya, sebetulnya. Hmm. Luar biasa, kita harus menjaga benar-benar hewan kurbannya yang ya yang sesuai syarat, semua sehat apa segala macam, dan kita bertemu dengan banyak orang ya. Bahkan kita kan kadang ribuan ngebagiin tuh bisa ribuan ini. Jadi ya biasalah kalau bertemu banyak orang, terus yang warga lokal tidak terbiasa melihat hewan kurban banyak, agak shock Ya, juga ya. Nah, kita harus ya, gimana, karena euforianya terlalu berlebih, kita benar. yang agak kerepotan itu sih yang ini. Tapi ya alhamdulillah tadi kan, makanya serahin aja ke Allah, kita mah pelaksana. Ya, Iya, betul, betul, betul. Amin, amin ya. Insya Allah. amin. Karena mungkin niat teman-teman awalnya memang baik gitu kan, kita berniat membantu untuk berbagi ya. Alhamdulillah so far sih semua dimudahkan ya Teh ya. Semua berjalan dengan baik, Alhamdulillah. semua dengan ada banyak yang bantu, banyak yang Alhamdulillah. doain gitu kan. Dan Betul. ya Teh, oke, Yes. sekarang kalau aku mau tanya, selama sekian banyak kegiatan, program, ada nggak yang paling diingat dan kayaknya, wah ini nih yang tempat ini atau eventnya, kegiatan ini yang paling nancep nih di kepalaku nih, itu apa Teh? Ada nggak Teh? Sebetulnya banyak ya, tapi ada satu nih yang aku sendiri sampai sekarang nggak ngerti nih. Jadi kan pernah kegiatan kurban ya di Sukabumi nih. Itu kan daerahnya juga terpencil. Kita harus menyeberang jembatan gantung loh. Kita dari bis atau hewan kurbannya dari truk harus dipindahkan dulu ke mobil yang lebih kecil, bak terbuka kecil. Nah, tapi kita kan sudah punya rekanan peternak sapi ya sebetulnya yang langganan. Biasanya aman-aman tuh. Tapi pada hari itu tuh sampai biasanya kalau untuk kurban itu ada tim advance duluan yang berangkat untuk menyiapkan semuanya dan menerima kambing dan sapi yang datangnya sehari sebelum hari H sebetulnya. Nah, tapi satu hari sebelum itu sapinya tidak datang. Sampai tim dari Jakarta yang akan berangkat jam 11 malam pun itu kita dapat kabar bahwa sapi belum sampai. Dan marketing bagian sapi ini udah mati, HP-nya udah off. Ini saya kan mikir, yang di sana kan teleponnya ke saya ya. Jadi, Teh ini gimana? Ini sapi belum nyampe. Itu saya masih ingat banget, itu sebelum berangkat dari Mabes Lebah ya. Saya cuma duduk terus komunikasi sama Allah, ya Allah bantu saya, ini gimana ya, ini untuk umat gitu. Itu tiba-tiba ya terlintas di kepala saya tuh nama teman, namanya Ais nih. Ais gitu. Terus oh Ais, langsung saya telepon. Is, kenal nggak sama peternak ini? Oh ya, itu temen aku. Lo tahu dari mana? Gue temen, nggak tahu. Pokoknya sekarang gini, aku minta tolong, saya ceritakan kronologisnya gimana. Akhirnya owner peternak itu telepon saya langsung dan akhirnya sapinya bisa sampai dengan selamat dan manajer keuangannya yang antar. Jadi di antara mereka waktu itu ada miskomunikasi. Oh. Jadi itulah makanya banyak keajaiban yang saya juga kadang nggak masuk nih di sini. Saya juga sebenarnya nggak tahu itu Ais punya teman. Itu saya nggak tahu. Tiba-tiba Allah kasih ide. Itu sih yang itu nggak bisa lupa. Itu gimana caranya? Kok bisa muncul ini? Sampai Ais aja nanya, tahu dari mana? Sampai dia bilang ke temennya yang pemilik peternak itu, lo hati-hatian sama ini emak. Kok dia bisa tahu, kita temenan aja gue nggak tahu. Dia tahu dari siapa. Disangkanya cenayang kali ya. Gitu. Oh jam 5 pagi baru sampai katanya nih. Kata tim advance-nya. 5 pagi baru sampai sebelum subuh ya. Masya Allah sih itu. Ya itu berarti mungkin ya kita semua harus tahu ada campur tangan lain ya. Yang menguasai betul. Ini semua kan gitu kan. Betul. Gitu, sampai ada tragedi dompet ketinggalan lah gitu kan kalau kata Mas Agus. Sebenarnya nggak ketinggalan loh itu, aku udah karena sepaneng ya. Sebenarnya nggak ketinggalan, ada tapi ketelingsut di mana nggak ketemu. Nggak kelihatan karena warnanya hitam. Ya itulah gitu tapi toh hasil akhirnya berbuah baik gitu kan. Alhamdulillah. Targetnya menerima manfaatnya gitu kan.
Ya tadi kita Alhamdulillah. serahkan lah mungkin kita yang sudah berusaha itu kita hasil sisanya tinggal serahkan Ya, aja sama yang di atas eh, gitu eh. ya. Ya betul. Kayak gitu-gitu. Kita hanya Oke, pelaksana, kepanjangan tangan aja. kita hanya perpanjangan tangan saja. Eh, eh. Betul banget. Itu Aduh, ini ceritanya. udah 1 jam lebih. Oh Betul, ya, kayaknya seru banget. Iya kan, kayak itu udah jam 8-an lewat ya. Ini udah jam 9.17 tapi oh iya ya. Oh my God. makin malam memang makin seru teman-teman ya. Wah, dan juga ada yang baru gabung nih. Oke. Kak Teman saya Fauzi. juga Kak Fauzi Nugraha. Terima kasih sudah gabung teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah gabung dan baru gabung nggak apa-apa, mungkin kalaupun sekiranya ketinggalan nanti akan ada di IGTV saya, insya Allah akan di save. Dan memang rasanya ini sesi sharing saya yang mungkin sementara ini cukup dekat ya, karena saya berada di kegiatannya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fauzi, terima kasih. Dan kenapa juga dibikinnya malam Senin ya? Karena biasanya saya Jumat malam Sabtu teh kalau IG live sama teman-teman ini gitu kan. Cuman ini memang kayaknya harus saya lakukan sebelum Ramadan, karena kita tahu mungkin pekan depan ya kita semua akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dan mungkin saya nggak akan bisa live di malam seperti ini gitu kan, karena kita pasti akan melaksanakan ibadah tarawih dan juga perlu waktu istirahat. Dan alhamdulillahnya TVRI bersedia nih untuk malam ini ngobrol bareng nih sama saya via live Instagram. Dan Teh kayaknya udah sementara ini nggak ada lagi pertanyaan dari saya, ya kan? Terima kasih. Katanya kayak Jo pas puasa lagi dong, enak aja puasa lagi. Nunggu imsak ngaji, nunggu imsak. Nggak ada yang nonton juga. Good luck Viana, thank you. Wah, terima kasih. Ini teman kuliah juga, sahabat gitu, lebah juga. Terima terima kasih dukungannya. Sudah support kegiatan lebah selama ini. Mudah-mudahan terus bisa mensupport kegiatan lebah, termasuk teman-teman yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah edufasting. Yaitu pesantren kilat kreatif yang akan berlangsung pada tanggal 8, acaranya 8 dan 9 Mei ya. 8 Mei ya. Oke, nah itu kita juga tetap butuh dukungan teman-teman nih, para sahabat lebah, untuk kiranya bisa membantu kegiatan edufasting melalui donasi via rekening komunitas lebah ya, yang tadi sudah disebutkan. Gitu. Dan tetap pantau juga nih, ada akun resminya komunitas lebah ya Teh ya, di kalau Instagramnya itu kan ada ini komunitas lebah. @komunitas lebah. Iya. @komunitas lebah. Apa komunitas.lebah ya? Gitu lupa ya. Enggak. Komunitas teman-teman bisa cari kok. Nah, kalau browsing tuh rasanya ketemu lah, kalau komunitas lebah itu bisa dicari lah melalui sosial media. Karena ya tadi kita ada VJ-nya juga untuk yang ngurusin sosial medianya. Dan Teh, sebelum berakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan ya Teh ya, ke baik tadi sahabat lebah yang sudah support, terus juga bizers mungkin yang juga masih membersamai kegiatan lebah sampai sekarang tuh, kalau boleh ini dong, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Oke. Untuk sahabat lebah, terima kasih untuk supportnya selama ini. Insya Allah kita akan terus menjaga amanah yang sudah disampaikan. Dan untuk bizers, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Saya tahu kesibukannya luar biasa, apalagi yang sudah punya keluarga ya. Tapi tetaplah jaga. Kita sih sebenarnya harusnya berdoa ya, minta dijaga oleh Allah supaya semangat bersama berbagi pedulinya itu terus menyala sampai kapanpun. Dan ya jangan sampai lelah berbuat baik, itu aja sih kalau saya ya. Jadi dalam kondisi apapun, semampu kita, sebisa kita, tetaplah berbuat baik. Dan tadi tetap semangat. Semangat bersama, berbagi, peduli.
Ya, itu dia teman-teman. Menyengatkan. Semangat bersama berbagi peduli. Peduli. Ada Z-Z-nya, Z-Z-Z-Z. Kan lebah. Bunyinya kan Oh gitu ya, menyengat ya. menyengat kebaikan bersama. Oke? Baik. Teh Vivi, Yes. terima kasih sekali lagi. Aku juga terima kasih kesempatannya, udah diundang. waktunya, lalu juga segala ya kebaikan lah yang diberikan kepada masyarakat di luar sana. Semoga kita semua tetap bisa terus ya tadi bersama berbagi peduli, tetap semangat, dan yang penting untuk saat ini adalah semua sehat ya Teh ya. Ya, betul. Gitu. Betul. Dan, Terima kasih. kita tunggu support juga teman-teman sahabat lebah di semua kegiatan lebah termasuk Edu Fasting nih yang akan kita mulai sebentar lagi. Semoga ya seperti biasa acaranya bisa berjalan dengan lancar dan baik dan semua bisa menerima manfaatnya. Amin. Baik, Teh Vivi Mustarika sebagai Ketua Umum atau Ratu Lebah Komunitas Sosial Lebah ya. Tanpa mahkota. Tanpa mahkota. Ratu tanpa mahkota. Ya mungkin ini adalah akhir dari sesi ngobrol bareng saya ya teman-teman pada malam hari ini bersama Vivi Mustarika, Ketua Umum dari Komunitas Lebah, dan mungkin juga untuk sementara sesi ngobrol bareng saya via IG Live selama bulan Ramadan juga mungkin akan istirahat dulu, dan inilah sesi penghujung, sesi terakhir sebelum pamungkas penutup. Iya, pamungkas, makanya saya harus banget nih ngundang Teh Vivi untuk ngobrol sebelum puasa gitu. Ya, mudah-mudahan nanti sesi ngobrol bareng akan dilanjut lagi setelah Ramadan. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton. Terima kasih yang sudah join. Kak Fauzi yang sudah join, semua teman-teman yang juga tadi di awal sudah join. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup sesi ini bersama Teh Vivi Mustarika. Salam semangat berbagi peduli teman-teman. Sehat terus. Makasih Kak Ca. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Maaf lahir batin juga. Teh Vivi dan keluarga selamat menjalankan ibadah puasa ya. Amin. Ya, sama-sama. Kak Cahbut juga. Dadah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Makasih ya Teh. Yaudah.